menjelajahi masalah yang ada di Indonesia ya, yaitu tingkat pengangguran pemuda. Untuk membahas topik ini kami memiliki seseorang yang bernama. Perkenalkan, nama saya Rafael. Baik, yang akan memberikan wawasan berharga ya. Selamat datang, Rafael. Terima kasih. Jadi sini saya ingin minta komentar Anda itu soal um, tingkat pengangguran di Indonesia. Jadi sini saya terima kasih sebelumnya Rafael. Sekali bisa berbicara tentang masalah ini bersama Anda. Mari kita mulai dengan beberapa data dan statistik yang relevan menurut republika.co.id. Tingkat pengangguran pemuda di Indonesia telah mencapai angka 7,99 juta. Pengangguran di Indonesia telah mencapai angka ini itu sekitar 5,45% ya, dari total angkatan kerja per tahun 146,62 juta tenaga kerja dalam tahun terakhir. Gimana sambat pendapat Anda? Dari pendapat saya pribadi ya, menurut saya angka tersebut benar-benar mencerminkan masalah yang sangat serius, terutama bagi kita semua dan orang-orang di luar tentunya. Namun menurut saya itu bukan hanya sekedar angka, melainkan keluh kesah dan cerita dari beberapa pemuda yang masih menganggur sampai saat ini. Memang benar ya, ini ada masalah yang mengaruhi masa depan mereka. Benar sekali. Buat anak muda ya. Benar. Dan kami berdua itu merasa wajib untuk membahas hal ini ya, soalnya sangat masalah bagi pemuda Indonesia. Jadi saya ingin lanjut dengan Anda Untuk pendapat saya ya. Jadi ketika kita menyelidiki lebih dalam lagi, ada beberapa faktor nih yang menyebabkan tingginya tingkat pengangguran pemuda, termasuk kurangnya peluang pekerjaan, kurang di lapangan pekerjaan itu. Itu misal ada pun kita juga memiliki banyak lapangan itu yang tidak sesuai dengan kualifikasi para pencalon itu, dan kurangnya keterampilan, dan dari pemuda tersendiri itu ada kurangnya keterampilan yang relevan sesuai pekerjaan atau ketidakstabilan ekonomi global. Dan di balik statistik adalah pemuda kehidupan yang sesungguhnya. Ada pemuda-pemuda berbakat yang memiliki impian dan potensi besar namun terjebak dalam lingkaran pengangguran. Lanjut. Pertanyaannya tadi, ada pemuda-pemuda berbakat yang memiliki impian Dan potensi besar. terlibat dalam lingkaran. Jadi menurut saya sendiri, pemerintah, sektor swasta dan masyarakat kita masih perlu bersatu untuk mencari solusi yang paling tepat untuk mengatasi masalah ini. Karena ini juga bukan masalah kecil nih, bukan masalah RT atau RW atau kabupaten lagi. Ini sudah benar-benar nasional, menyangkut masa depan kita semua. Apalagi dalam pandemi global saat ini, masalah pengangguran semakin menjadi perhatian ya. Masalah bagaimana Anda melihat dampak pandemi ini pada tingkatan pengangguran pemuda? Pandemi secara beberapa tahun kebelakangan ini, 3 tahun 4 tahun ini, sudah benar-benar memperparah masalah yang sebelumnya memang sudah parah. Jadi banyak dari awalnya kekurangan, kita menjadi nambah kekurangan lagi karena adanya lapangan pekerjaan yang terus berkurang karena ekonomi kita sempat terhambat beberapa tahun yang lalu. Benar. Lalu ada pemuda yang masih baru lulus sekolah, mungkin pada tahun 2020 atau 2019 tahun saat itu tuh ya. Dan mereka yang baru lulus universitas juga pastinya kesulitan mencari pekerjaan. Pasti sulit karena pandemi ya. Iya betul, karena tidak hanya mereka yang ingin mencari pekerjaan, mereka ingin membuat pekerjaan pun sedikit terhambat. Karena itulah mereka merasa cemas dan putus asa. Itu baik. Jadi di sini sebenarnya meningkatkan kesadaran dan menciptakan peluang kerja, memberikan dukungan bisa membantu lah ya. Generasi muda mengatasi masalah pengangguran ini.
semua pihak perlu berkontribusi ya untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi mereka. Baik, di sini mungkin udah selesai ya sesi pembicaraan kita. Jadi di sini ya, terima kasih ya buat Rafael terus misalnya untuk berbicara tentang masalah ini ya. Saya berharap kedepannya bisa meningkatkan pemahaman lagi ya tentang masalah yang lagi viral di Indonesia. Kami akan terus membahas isu-isu penting dalam video selanjutnya. Sampai jumpa.